Selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Bu, Baik. baik. Kabarnya Baik, Bu. Kecil, Bu. kecil ya suaranya? Dengar, Bu. Kecil, Bu. Sebentar ya. Oke, baik sebelum kita memulai pelajaran hari ini, saya minta tolong kepada satu siswa untuk memimpin doa pada hari ini. Satu orang pimpin doa, minta tolong satu orang pimpin doa, silahkan. Ya, Ya, silahkan Bu. Dani. Ya, Bu. Melanjutkan kegiatan belajar kita ini hari. Alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum mulainya. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Dani. Ya, Bu. Oke. Untuk belajar hari ini mengenai materi median data tunggal dan data kelompok. Minggu lalu kita sudah bahas ada mean atau rataan ya, rataan data tunggal dan data kelompok. Lalu ada modus ya. Ada yang ingat apa itu rataan? Bagaimana mencari rataan? Mencari rataan data tunggal. Langkah pertamanya apa? Lupa ya. Saya boleh, Bu? Boleh. Ya, jumlah data dibagi banyak data ya, Bu ya? Ya, betul sekali. Terima kasih Abdurrahim. Baik, saya share materinya dulu ya. Ya, Bu. Mohon maaf ini agak lambat karena bentar ya. Apakah sudah terlihat? Belum, Ibu. Oh, lagi loading, Bu. Oke, Ya, sudah, Ibu. apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, materinya mengenai median ya, median pada data tunggal dan data kelompok. Yang pertama, saya akan sampaikan kompetensi dasar Ya, dan indikator cukup, Bu. pencapaian kompetensi. KD-nya sama dengan minggu lalu, yaitu menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Untuk sebelumnya kan sudah tahu ya tabel distribusi frekuensi seperti apa, histogram seperti apa. Lalu indikatornya menentukan ukuran pemusatan data berupa median data tunggal, lalu menentukan konsep median pada ukuran pemusatan data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Lalu, sebentar ya. Lalu untuk yang keterampilannya, itu ada menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Mohon maaf ini laptopnya error. Sebentar ya. Lalu untuk yang indikator yang keterampilan, itu menganalisis konsep median pada ukuran pemusatan data berdasarkan masalah kontekstual. Masalah kontekstual itu masalah dalam kehidupan sehari-hari. Lalu tujuannya, Ibu harapkan kalian dapat menentukan konsep median data tunggal dengan benar, lalu menentukan konsep median pada ukuran pemusatan data yang disajikan dalam tabel frekuensi dan histogram dengan benar. Yang ketiga, kalian dapat menganalisis konsep median pada ukuran pemusatan data berdasarkan masalah kontekstual dengan benar. Lalu di sini ada persepsi. Kalian sudah pernah sudah dengar median dari SMP ya? Ya, Bu. Nah, Median, ya. Nilai tengah, Bu ya? Median, ya, nilai tengah. Mohon maaf ini. Oke, kasus 1. Berapa median dari data di bawah ini? Ada 4, 9, 3, 6, 4, 3, 9, 5, 1. Berapa mediannya? 4. Ayo, langkah menentukan median pada data tunggal. Oh, ada langkahnya lagi ya?
Diurutin dulu Ya, mungkin, Bu. Oh, betul diurutkan lagi. sekali. Oh, alah. Diurutkan Ini terlebih langsung dahulu. bukan ya? Diurutkan terlebih dahulu. Kita urutkan ya. Itu Kita dari yang terbesar urutkan ke kecil, ini. Bu ya? Diurutkan. Ya, kita urutkan ada 1. Oh, Oh, terkecil dulu, Bu. Ya, terkecil dulu. Lalu ada berapa lagi? 3. 3. Bu. Lalu 3. 4. 3. Saya coret ya yang sudah 9. saya coret. 3 lagi, Bu. 3 Yang lagi. 4. Oke, maaf. 3 lagi. 3 ya. 3. Lalu 4, Bu. 4. 4. Ini 2 kali, Ini Bu. 2 kali. Oke. Lalu Itu 5. 5. 5. Betul. 6. Lalu 6. 6. Lalu 9. 9. 9 2 kali. 9 Oke. 2 kali. Tuh. Dua kali, 9-nya 2 kali. Oh ya. 9 Terima Iya. lagi. kasih Hani, Bu. Dina. Baik. Sekarang tentukan banyak datanya. Banyak datanya ada berapa? N-nya ada 9. berapa ini? 9. Ya. Karena dia ganjil maka Ganjil ya, ganjil. nah, maka Yang tengah-tengah, Bu, mediannya. betul yang di 5, tengah-tengah. Bu. Ini data pertama. Ya, betul. Oh, Berapa, 4 juga ya? Om. 4 juga. 4. Kebetulan 4 mungkin juga benar, 4. Tuh. Dia kalau ganjil diambil di tengah-tengah. Ini kasus 1 ya. Oke. Lanjut. Sekarang masuk ke kasus yang kedua. Sama ya. Langkah pertamanya, ya, sudah terlihat? Baik, untuk langkah pertamanya tetap harus diurutkan. Ini 3 ya. 3-nya 2 kali. 3 ada 2. 4-nya ada 2 kali. 4. 4-nya 2 kali. Lalu 5. 2 kali. Lalu ada 6. 5. Lalu ada 9 dan 9. Berapa N-nya? 9-nya 2 kali. 8, Bu. N-nya tuh 2 3. 8. 8. Ya. N-nya 8. Ya. Jadi berarti tengah-tengah ya enggak? Iya. Kayak mana tuh, Bu? Gimana cara menghitung mediannya? Ya, kalau menghitung mediannya berarti dia data keempat ditambah data kelima dibagi 2. Bagi 2. Data keempatnya berapa? 4 ditambah 5 dibagi 2. 5. Jadi berapa? 2. 4 tambah 5? 4,5, Bu. 9. Oke, ini 9 9 per 2, Bu. 4,5. Iya. Coba simpulkan. Tadi datanya data ganjil, ini data genap. Berarti beda ya? Iya, Bu. Beda ya? Oke. Beda, Bu. Ini untuk yang median data ganjil. Sekarang saya tampilkan untuk KD yang kedua, indikator yang kedua. Histogram. Nah, ini. Perhatikan gambar berikut. Saya memberikan pertanyaan, dapatkah kalian menentukan median dari data tersebut? Median data kelompok. Oke, sebelumnya saya sudah memberikan bahan ajar dan LKPD. Apakah sudah di-download dan dipelajari? Sudah di-download, Bu, cuman belum dibaca. Belum dibaca, Bu. Oke. Sudah, Bu. Tidak apa-apa, tidak masalah. Sudah, Bu. Kita bahas ya. Oke, ini ada kasus, ini ada masalah. Silahkan kalian merumuskan masalah, membuat pertanyaan. Bagaimana menentukan median dari data ini? Misalnya nih, saya mengajukan pertanyaan. Apa yang diketahui untuk menentukan median? Gitu. Ini apa yang diketahui dari Bu, kami masih bingung, Bu, cara bacanya nggak tahu saya, Bu. materi Situasinya distribusi? apa, Bu? Oke, Itu materi nilai itu apa? materi distribusi frekuensi sudah pernah dibahas sebelumnya. Ayo, Oh iya, coba saya diingat-ingat. Sorry, Bu. Ayo diingat-ingat. Ya, maaf, Bu. Ini apa namanya? Ini frekuensinya ya. Ini frekuensi. Iya, Bu. Iya, Bu. Untuk langkah pertama, Ya. kalian harus menentukan frekuensi kumulatif. Perlu nggak kira-kira Oke. kalau histogram itu dibuat ke dalam tabel distribusi frekuensi untuk menentukan median? Ada yang menjawab tidak perlu untuk anak-anak tertentu, ada yang menjawab perlu. Bagi yang kira-kira sudah memang misalnya, oh bisa Bu, dalam diagram histogram itu bisa langsung, bisa. Untuk anak-anak tertentu bisa langsung. Ini FK-nya ditentukan. Lalu tentukan apa namanya? Kelasnya, kelas intervalnya. Kelas intervalnya ya. Lalu tentukan tepi bawah kelas.
Cara mencari tepi bawah kelas yaitu batas bawah dikurang 0,5. Oh, 0,5 itu apa, Bu? Iya. Nilai ketelitian ya. Biasanya kalau data itu kan biasanya dia bulat ya. Bulat misalnya kayak 10 sampai 15. Itu kalau datanya Iya. bulat, bahasa gampangnya yang kalian terima tuh nggak ada koma-komanya deh gitu. Itu Oh iya, berarti Bu, tepi boleh. bawahnya itu dikurang 0,5. Tapi Oh, gitu ya. kalau intervalnya itu berupa desimal, desimalnya itu Ya. bahasa sehari-harinya ada koma-komanya. Oh Berarti iya, Bu, ya. batas bawahnya itu dikurang 0,05. Beda ya. Oh, Interval yang gitu. bulat dengan yang ada desimal, yang ada koma-komanya itu Beda di nolnya, beda. Bu, ya? Beda untuk menentukan tepi Iya. bawahnya itu berbeda. Itu ya. Iya, Bu. Ini kalian saya minta untuk menentukan pertanyaan-pertanyaan. Oh, Lalu, pertanyaan-pertanyaan. ya, ini gambarnya jadi berubah, jadi biru. Wih, Masya Allah. Bisa, Bu. Kayak bunglon juga ya? Ini sudah diajarin Bisa, kan? Bu. Oh, bener. Ini kalian Oh pasti iya, Bu. bisa Sudah, nih Bu. Oh, menggambar iya. histogram. Dua menit sudah jadi, tinggal Bisa, Bu, masukkan ya. intervalnya, tinggal 2 dirubah menit, ke Bu, ya? histogram. Oke, ini 2 menit lah pasti bisa. Ingat ya, kalian sudah kelas 12, sudah bukan anak SMP lagi, oke? Iya Oh ya. iya. Ya. Jadi, tentukan ini contoh pertanyaannya, tentukan batas bawah, batas atas, tepi bawah, tepi atas pada kelas. Ingat ya, ini frekuensinya. Frekuensi kumulatif dia jumlah dari frekuensinya. Berbeda ya. Frekuensi dan frekuensi kumulatif. Oke, ini kasus kedua. Kasus ketiga, ini dia tabel distribusi sekarang. Berikut adalah data berat badan siswa kelas 12. Nah, mohon Iya. maaf ya kalau saya menggunakan kata berat badan. Oh iya, Bu. Nah, Agak tersinggung ya. saya. Karena Agak ya, langsing mohon soalnya. maaf. Oke, ini ada berat badan dan frekuensi. Coba satu orang kira-kira apa pertanyaan yang kira-kira membantu untuk kita dapat menyelesaikan median, menentukan median dari data kelompok ini. Coba, mungkin ada satu Siapa orang yang paling berat? menentukan apanya dulu. Ada yang sudah baca, ada yang sudah ingat. Cari N-nya dulu, Bu. Oke, cari N-nya atau sigma F-nya ya enggak? Sigma Ya, Bu. F-nya dijumlahkan. Oh iya, Bu, ya. Ya. Jadi berapa ini? Ini sama aja kita bikin FK-nya aja sekalian. FK-nya berarti 3. 3 tambah 14 berapa? 7? 11, Bu. 17. Lalu 17 tambah 17. Pakai tampil sana Berapa? pertama setelah jam 2. 34. 34. 34 ya. Lalu Di jumlah ya. 30. Ya, dijumlah. 34 ditambah dengan 10. Nambah berapa? 44. 4. Baik. 44 ditambah 6. 50. 50. Oke, 50. Jadi, ini N-nya 50 ya. Oh, Sigma F-nya itu 50. Oh. Itu baru satu langkah. Langkah kedua, tentukan kelas dari median. Tentukan kelas dari median, berarti dia setengahnya. Median kan tengah-tengah. Berarti kelasnya itu dibagi 2. Setengah dari N. Sama dengan setengah dari 50. Ya. Sama dengan 20. 25. Berarti intervalnya ada di mana? Perhatikan frekuensi kumulatifnya ya. Berarti intervalnya ada di mana? Ada di 45 sampai 49 sampai 25. 49. Betul sekali 5 di itu sini ya. antara nih ya. Ini adalah apa? Ini adalah kelas 40 ya. kelas median. Median. Gitu Oh. ya. Ini masalah ya, masalah yang harus kalian selesaikan nanti diselesaikan pada LKPD, ada di LKPD. Oke, sekarang kalian sekarang waktunya kalian silahkan berdiskusi. Oke, ini yang kita bahas adalah LKPD pada kegiatan yang kedua. Oke, ini LKPD-nya ya. LKPD pada kegiatan yang kedua. Oke.
Oke, ini saya minta kelompok 1 dulu deh. Kelompok 1. Oke. Ini ada langkah 1 ya, langkah kegiatan 1. Kegiatan 2 maksud saya. Ini langsung ditulis saja. 44,5. 4,5 Bu. 4,5 ya, ini ya, 4,5. 4,5. Oke. Lalu selesai sudah ya? Jelas belum? Masih ada langkah Masya Allah, ada selanjutnya. lagi. Oke, Ya, siap. masih Semangat ada kali, langkah Ustaz. 5. Oke, semangat ya, semangat, harus Ya, semangat. frekuensi. Ini sudah ada langkahnya. Oke, ini saya bukakan 2 ya. Frekuensi pada kelas median, F-nya. Frekuensi bukan kumulatif. Frekuensi frekuensinya. pada ya. Ini saya Berarti tandai ya. 17. 17. 17. Ya, betul. 17. 7, 17 ya. 17. Ini saya isi 17. Oke, sekarang tentukan frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Jadi frekuensi kumulatif, lihat tabel yang samping. Frekuensi Berarti kumulatifnya, bagian atas apa bawah bukan dulu? sebentar ya. Ini kan tadi frekuensi, ini kan kelasnya. Ini ya, ini. Tadi FK-nya itu frekuensi Kelasnya ya, oke, kumulatif. kelas. Frekuensi kumulatif sebelum kelas. Berarti sebelum kelas berarti atasnya ya enggak? Iya. Ya, Iya, Kelasnya ya, ya, Tadi ya. 7, ya 17. Oke. Sekarang P. P itu apa? 17. Panjang kelas. Panjang kelas. Bagaimana cara menghitung panjang kelas? Ayo. Nah, data besar Saya kecil ya, hitung Bu, ya? jari aja, Bu. 45, 46. Iya, betul. Boleh. Bisa, Bu. Ya, boleh. Itu 5, Bu. salah satu ya, itu salah satu cara itu boleh. Tapi biasanya ya, kalau misalnya 5, ngikutin Bu, aturannya bukan 45, begitu ya enggak? 46, 47, Tapi 48, 49, 5, Bu. ya. Ya, Bu. P-nya berapa tadi? 5. 5. Oke, Ya, Bu. 5 ya. Ya, ya, Bu. P-nya 5. Oke, langkah ketujuh. Nah, langkah Panjang kelas ketujuh substitusi. Ya. Nah, sudah ini kan sudah tahu rumus median apa kan? Kalian Ya, tinggal Bu. mensubstitusikan saja ke rumus. Gitu ya. Udah. Yang ini dilanjutkan diskusinya dengan kelompok ya. Gitu Ya, ya. Bu, siap. Ini untuk LKPD yang ketiga nanti juga dikerjakan bersama kelompok. Oke. Ya, siap. Mungkin ada ya. Tadi kan kalian sudah sama-sama menyajikan nih, sama-sama menjawab, sama-sama mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Oke, sekarang ada yang mau menyimpulkan nggak? Kalau Dengar setelah data diurutkan, Bu. Ya. Kalau terus kalau bilangannya ganjil itu mediannya di tengah, Bu. Ya, kalau genap Kalau genap itu harus dijumlahkan, Bu. ya baru dibagi Baru dua. dibagi 2. Ya. dibagi dua. Data genap. Ya. Hebat kan. Lalu Wah. bagaimana dengan kelompok? Data kelompok? Dari kelompok harus ditentukan dulu Kelas median kelasnya. Kumulatifnya. Ya. Ya, frekuensi frekuensi kumulatif. kumulatifnya. kelasnya, Lalu Bu. tentukan Kumulatif ya, ya. ya, Ya. tentukan kelasnya, lalu Panjang kelas. panjang kelas, lalu Interval kelasnya. Iya, frekuensi kumulatif itu dia kelas. Lupa. frekuensi kumulatif sebelum ke Gampang, Bu. kelas. Gampang ya, untuk median mudah ya. Udah, Bu. Udah, Bu. Oke, kalian sudah menyimpulkan, sudah mempresentasikan. Terima kasih ya. Oh ya, jangan lupa nanti LKPD-nya tetap dikumpulkan di classroom ya, dikerjakan masing-masing, kerjakan Ya, Bu. dikumpulkan, diupload di classroom, diunggah. Lalu untuk bahan evaluasi, Ya. boleh difoto, boleh. Untuk bahan evaluasi ini saya ini kan ya. Untuk bahan evaluasi kalian bisa mengerjakan ini. Sudah terlihat? Sudah ya? Udah, Bu. Ini post test untuk hari ini ya, post test. Ya, itu saja. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Tidak, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Kelas, Bu. Oke, baik. Mungkin itu saja kegiatan belajar hari ini. Saya tutup dengan kita berdoa dulu ya. Mungkin siapa ya? Ya, Bu. Oh, ini si Ali. Oke.
Oke, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa menurut percayaan masing-masing. Oke, berdoa mulai selesai. Terima kasih Ibu Albina. Ya, terima kasih Ali. Terima kasih semuanya. Semangat ya. Oke, semangat. Terima kasih. Semangat, Bu. Siap. Jangan lupa ya tugasnya. 1 jam dari sekarang. Oh, siap, Ya, Bu. Bu. Ya, Bu. 1 jam, Bu, kan? Terima kasih.